pelajaran kita pada hari ini yaitu simple present tense. Nah, kita lihat apa sih simple present tense itu. Nah, the simple present tense is used to express habits, general truths, repeated action, and unchanging situations, emotion, and wishes. Jadi kalau simple present tense itu kita itu mengekspresikan ini habits, ya, kebiasaan, general truth, kebenaran secara umum, repeated action itu adalah kegiatan yang dilakukan berulang atau rutinitas, dan ini ya, unchanging situation, situasi yang tidak bisa digantikan, atau emosi dan harapan. Di sini ada contoh, I smoke. Nah, I smoke artinya itu adalah kebiasaan, habit. Nah, kalau udah ada kebiasaan seperti I smoke, gitu ya, I cook atau saya sedang masak seperti itu, nah itu maka disebut dengan habit. Habit itu termasuklah dia kategori tenses, yakni simple present tense. Jadi whatever about the habit, gitu ya, jadi dia itu termasuk simple present tense. Nah, berikutnya unchanging situation. I work in London. Saya bekerja di London. Nah, itu situasi nggak bisa diganti lagi, memang dia udah tinggal di London, gitu kan. Kalau dia tinggal di Amerika, ya dia termasuk simple present tense juga. Dia tinggal di Medan, Sumatera, Jakarta, Bali, itu termasuk unchanging situation juga. Nah, berikutnya general truth. Ya, general truth itu kebenaran secara umum. Nah, London is a large city. Nah, London itu adalah kota yang besar. Nah, itu adalah kebenaran umum, gitu ya. Ya memang benar dia, makanya dia termasuk sebagai simple present tense. Sama juga seperti ya, kayak Gelora Bung Karno terletak di Jakarta, gitu ya. Kemudian Bali itu di Indonesia, gitu kan, itu merupakan general truth. Nah, itu nanti bisa kita masukkan sebagai simple present tense. Di samping itu, selain mengekspresikan terkait dengan habits, general truth, repeated action, or unchanging situations, emotion and wishes, simple present tense juga itu bisa memberikan instruksi atau arahan, instructions or directions. Contohnya, you walk for 200, lihat di sini, you walk for 200 meters, then you turn left. Kamu berjalan 200 meter, kemudian kamu belok kiri. Ya, instruction or direction. Contohnya, kalau kita mau buat kopi, ya pasti ada instructionnya juga atau directionnya. Pertama ambil gelas, kemudian air panas, kemudian buka plastik kopinya, kemudian ambil sendok, masukkan pakai sendok berapa sendok, ambil gulanya, terus diacak-acak pakai airnya dan segala macam, kemudian diminum. Nah, itu termasuk simple present tense juga, ya. Maka ketika kamu memberikan arahan ataupun instruksi, itu termasuk simple present tense. Nah, seperti itu. Nah, selain merupakan instruksi ataupun arahan, direction ini adalah arahan, instruction itu instruksi, bisa juga mengekspresikan fixed arrangement, present or future, gitu ya. Jadi dia waktu yang udah fix, entah itu sekarang ataupun nanti. Contohnya, your exam start at 9. Ujianmu mulai jam 9.
siswi KPC akan lulus pada bulan Januari tanggal 8 tahun 2020. Contohnya seperti itu bisa termasuk simple present tense juga, ya. Contoh, saya akan saya berangkat dari Taipei ke Indonesia pukul 9. Nah, itu merupakan fixed arrangement, media fixed arrangement, ya. Dan itu nanti termasuk sebagai simple present tense. Nah, kemudian to express future time artinya adalah mengekspresikan waktu yang akan datang setelah some conjunction. Nah, conjunction ini adalah kata penghubung. Kata penghubung, ya. Kalau kata depan dia preposition. Nah, kata penghubung itu contohnya adalah after, setelah, when, ketika, before, sebelum, as soon as, segera, until, sampai. Nah, ketika kamu mengekspresikan future time, waktu yang akan datang ini, tapi setelah dia conjunction, maka dia juga bisa disebut sebagai simple present tense. Contoh, we'll give it to you when you come next Saturday. Nah, di sini dia posisi dari simple present tense-nya itu di sini. You come next Saturday. You come next Saturday. Nah, ini adalah merupakan contoh awal beberapa perkenalan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke tahap berikutnya. Ini masih tahap perkenalan, yaitu tentang simple present tense. Kita lihat slide berikutnya. Example. Di sini banyak, ya. For habit. Habit itu tadi apa? Kita lihat di sini habit. Habit itu adalah kebiasaan. He drinks tea at breakfast. Dia minum teh kalau dia sarapan pagi. Itu habit dia, kebiasaan dia, gitu ya. Kemudian she only eats fish. Dia hanya makan ikan. Mungkin dia nggak mau makan daging karena udah kebiasaan makan ikan, gitu ya. Kalau saya pribadi, saya suka makan hati atau makan teman, gitu ya. Teman makan teman, itu kebiasaan saya. Kalau kebiasaan kalian apa, gitu ya? Makan darah kah atau makan apa, gitu? Makan darah itu ada sebuah lagu dangdut itu, which is easy listening. They watch television regularly. They watch television regularly. Mereka menonton TV secara teratur. Itu kebiasaan dia, ya, nonton TV. Kalau saya nonton apa, gitu kan, ya. Itu kalau dari habit, ya, kebiasaan. Nah, jadi kamu bisa ambil pulpen, ambil spidol, terus kamu tulis di secari kertas ataupun di paha atau di mana, artikan bahwa habit itu adalah kebiasaan, ya. Kebiasaan bisa ditulis di tangan juga, gitu ya, biar ingat, atau ketik di handphone, gitu ya. Nah, kemudian berikutnya adalah for repeated actions or events, ya, adalah kegiatan yang berulang-ulang, gitu. Contohnya, we catch the bus every morning, gitu ya. Saya naik bus setiap pagi. Contohnya kan kalau misalnya anak-anak sekolah kan kebiasaan yang berulang-ulang itu biasanya kalau sekolah, gitu kan, gosok gigi, gitu kan, terus matahari terbit tiap pagi berulang-ulang juga, gitu kan. Terus apa ya, banyak sekali kegiatan yang berulang-ulang, ya. Nah, di sini contoh yang ada di slide ini bisa dilihat yang di sini. It rains every afternoon in the hot season. Hujan
terjadi di setiap sore ya, pada saat musim panas, hot season, hujannya gitu. Kemudian berikutnya, they drive to Monaco every summer. Jadi setiap musim summer itu mereka pergi ke Monaco gitu ya. Itu mungkin ya repeated actionnya gitu. Kegiatan dilakukan berulang-ulang gitu kan. Repeated action, terserah kegiatan apapun itu yang Anda lakukan, asalkan dia berulang-ulang, dia itu termasuk nanti simple present tense ya, termasuk dia simple present tense. Berikutnya nomor 3, kita masih mengulangi kembali. For general truth adalah untuk kebenaran secara umum. Water freeze at 0 degrees, artinya air itu membeku pada suhu derajat 0 derajat gitu ya. 0 derajat dia beku ya. The earth revolves around the sun. Oke. Jadi the earth revolves the sun. Apa arti revolve tersebut? Revolve ya, kira-kira apa itu ya? Bumi berputar around the sun, besar matahari. The earth revolves around the sun. Bumi berputar menyitari matahari. Ya, benar sih nggak? Benar nggak sih artinya? Oke lah ya. Kemudian berikutnya adalah her mother is Peruvian. Apa Peruvian ini? Peruvian. Ibunya adalah seorang Peruvian. Peru ini berarti dia tuh orang Peru. Peru. Negara Peru. Ada Peru ya. Peru. Her mother is Peruvian. Nah, kalau kami atau saya orang Indonesia, I am Indonesian. Lalu kalau kamu orang Taiwan, you are Taiwanese atau Nise Taiwan. Kemudian itu masih general truth ya. Nah, for instruction or direction ini sama kayak tadi, open the packet and pour the content into hot water. Buka itunya, kemudian paketnya, dan pour the content, tuangkan isinya into hot water ya kan, ke dalam air panas. Buka paketnya dan tuangkan, tumpahkan, jatuhkan, lemparkan isinya ke dalam air. Nggak mungkin dilemparkannya. Kemudian instruksi yang lain, you take the number 6 bus to Watney. Watney ini kota lah, apalah, gang apalah, terserah lah ya. Ambil bus nomor 6 ke Watney. Kemudian nomor 10 ke Bedford. Sama seperti kayak nanya jalan, terus yang ngasih tahu jalan itu dia itu adalah memberikan instruksi atau direction, seperti itu ya. Nah, for fixed arrangement tadi udah kita jelasin. His mother arrive tomorrow. Ibunya sampai besok ya. Tiba besok gitu. Our holiday start on the 26th March. Liburan kita mulai tanggal 26 bulan Maret. Ini ada lagi nih, with future construction. She'll see you before she leave. Di sini dia nanti simple present tense-nya. Di sebelah sini. Now, we'll give it to her when she arrives. She arrive-nya di sini nanti dia simple present tense-nya ya. Polanya di sebelah situ. Kita lihat aja dulu nanti ke slide berikutnya.
Nah, kita mau membentuk simple present tense dengan menggunakan to think. To think ini adalah berpikir. Ini adalah kata kerja. Ya, kata kerja. Afirmatif itu nanti dia ini berbentuk positif. Ini dia semua berbentuk positif. Dan ini nanti dia berbentuk interrogatif. Dan ini nanti berbentuk negatif. Kalau dia nanti afirmatif, dia nggak ada pakai not. Interrogatif, dunya semua di depan. Do, does, das. Do. Jadi perhatikan, kenapa ini kok do, ini kenapa das. Das, kenapa ini do. Perhatikan, do, das, do. Perhatikan, apa nanti yang menjadi pembeda. Nah, di sini lihat, di sini k, tapi sini ada s. Padahal di sini dasarnya adalah k. Perhatikan, di sini k, tapi sini ada s. Sini k. Terus kalau kita luruskan dari sini ada s, kenapa ini das, das gitu kan? Kenapa nggak ada s-nya lagi? Nggak ada s-nya. Nah, das. Kenapa yang tiga ini spesial? Ya, nanti kita cari tahu kenapa. Semua, gitu kan? Nah, di sini do not, does not. Kenapa? Kenapa ini does, das? Kenapa yang lain pakai do? Maka inilah itu yang disebut sebagai inilah yang disebut sebagai subjek. Subjeknya itu ini. I, saya, you, anda, he, dia untuk cowok, she untuk ceweknya, dia, her, it, we, they. Ini ada disebut dengan apa ya? Subjek. Maka kalau dia he, she, I, dia tunggal, dia harus pakai s. Apapun dia nanti kan harus pakai s dan s. Pokoknya setiap dia he, she, it, atau dia nanti Ratna, atau nanti Woli gitu kan, atau nanti Magdalena, itu kan tetap ya dia tunggal sendiri. Tapi kalau dia Magdalena dan Woli itu udah bisa menjadi kami atau mereka, gitu ya. Maka setiap ada kata he atau she atau it, itulah nanti harus dia pakai s, kata kerjanya pakai s. Nah, di sini kalau dia dibentuk pertanyaan dia harus pakai das. Di sini nggak pakai s lagi, seperti itu. Lihat, kalau Ayu nggak pakai s, tapi dia pakai do. Nanti ini dibalik-balikin aja, terbalik-balik. Ini kalau kamu mau menanya, ini kalau kamu mau menegatif. Negatif itu artinya bukan, tidak. Saya tidak berpikir, gitu kan? Kamu tidak berpikir, kamu tidak punya pikiran, bukan itu artinya. Oke? Saya tidak berpikir. Lanjut. Nah, penjelasan tadi di sini semua yang saya bilang. Ya, perhatikan ss-nya. Kalau dia he, won pakai s. Kalau she pakai s. Nih kan? Kan tuh lemah. Nah, lihat kan? Ini kan lama gitu, sorry guys. Lalu he gives, she thinks, di sini s-nya negatif. Nah, lo baca deh tuh nih, negatif and question from does, does. Ini untuk yang tunggal, ya. Makanya he wants itu jadi does he want, he does not want. Nah, ini dia nih, perhatikannya seperti ini. Kalau he, dia pakai s, nah, gampil lah. Nah, itu adalah perkenalan untuk simple present tense. Nah, sekarang kita masuk ke general writing nanti, tapi kita mau ini
nge-review, ngecek tugas-tugas kemarin sebagai tes uji dasar kemampuan, dan nanti kalian postkan, tapi masih ada yang belum dipostkan. Nah, kita lihat nih, ini kemarin ya, ini kemarin, slide yang kemarin, perkenalan nama saya tinggal di mana, Walian Taiwan, ini email saya, ini FB ya, ini IG, Instagram, you can follow my Instagram, ini nomor HP saya ini. Nah, ini nih simple present tense-nya. Nah, tadi kita bicara si Magdalena itu kan satu. Nah, di sini si Clara gitu kan, si Clara satu. Gak usah perlu dibaca ininya juga boleh kok. Ini masih perlu dibaca. Berarti dia kan langsung satu tuh, langsung tunggal gitu kan, langsung tunggal. Maka Clara set gitu kan, yang mana nih? Beside-nya yang mana? Nah, tadi kita bilang Clara itu kata kerjanya harus pakai S, seperti ting tadi, ada yang pakai K, ada yang pakai S kan. Nah, si Clara adalah satu, maka dia harus pakai S. Clara decides, jawabannya adalah B, decide pakai S. Nah, she bla 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 apa, ini nggak perlu dibaca, langsung saja si itu biasanya dia tunggal, biasanya dia temannya di sini apa, is kan. Jawabannya is, ini sangat simple sekali. Kemudian lanjut. Nah, kalau they nggak perlu dibaca ya, terlalu banyak waktu dibaca. Inilah namanya soal yang gampang. They yang mana? They tadi kan tingnya nggak pakai S, ini juga harusnya nggak usah pakai S. Jawabannya adalah A. Nah, nomor 4, she must join the show. Kita lihat yang di garis bawahnya ini yang salah. Nah, she must, kalau she yang salah mana? Pasti nomor 2 kan, karena join ini adalah yang pertama, karena dia udah pakai E sama D, nggak boleh. Kalau dia she, dia harus kata kerja yang pertama, berarti jawabannya adalah nomor 2. Nomor 2 ini jawabannya. Nah, ini lagi, lihat aja langsung ininya, garis bawahnya. Habis C ya, cari nih ada S nya nih ya, tentu jawabannya adalah C, looks. Nah, ini sikatnya sama kayak si Clara tadi, apakah dia pakai don't atau pakai does. Nah, harus dibaca kembali yang tadi itu. Maka Ratna memakai does, tapi nggak das yang ini ya, ini pakai S di belakangnya, nggak boleh. Kalau udah ada das, dia nggak boleh pakai S lagi di belakang. Maka lebih tepatnya adalah D, doesn't know. Nomor 7, kalau dia C, set, dia cari aja yang S di belakangnya. Mana yang ada S di belakangnya, yaitu yang C dong kan. Iya, yang C. Nah, yang ini mana? Kalau I, dia kan pakainya do kan, do not always go, nggak pakai S, jadi jawabannya adalah A gitu. Do you like to sing? Yes, semua jawabannya adalah yes. Nah, kalau I ini setelah I pakai S nggak? Nggak boleh. Jadi I dia langsung like, saya suka to sing. Jawabannya adalah B. Nah, terakhir Tom and I berarti kita udah berdua ya, nggak bersatu lagi. Maka jawabannya adalah do surfing, jawabannya A. Nah, benar lo, berapa salah lo, kalian post nanti di bawah, biar saya tinggal menilai. Contohnya
jawab benarnya langsung saya tulis di daftar nilai saya. Nih